dan selamat datang di Cashless Podcast yang ngomongin topik-topik berkaitan dengan gizi, kesehatan masyarakat. Awalnya Ya. Niatnya sih ngobrol tentang gizi kesehatan masyarakat. Ya itu jargonnya doang. Tarnya kemana-mana. Ya tetap ada kaitannya topiknya kesehatan masyarakat, ya kemana-mana gitu, bukan hal-hal yang random gitu. Kesehatan masyarakat agak random dibalikin lagi gitu. Jadi di bahasan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hot dari ya beberapa hari ini lah. Ini soal uji coba vaksin TBC di Indonesia dari Bill Gates. Gimana Microsoft. ceritanya? Punyanya Microsoft. Jadi ya beberapa waktu yang lalu itu ada bukan wacana ya udah deal ya kalau Indonesia bakal dijadiin lokasi clinical trial phase 3 ya. Phase 3 Kita cek aja. vaksin TBC. Ya cek aja, Wi. Nanti kita hoax. Iya, nanti kita hoax. Nah, uji vaksin TBC ini disponsori Bill Gates. Kan tiba-tiba bisa jadi kunci percobaan. Clinical udah fix. Cuman phase berapa? Phase terakhir kayaknya, fase 3 kayaknya. Fase 2 tahap 3 tuh. Uji kesehatan tahap 3. Kemudian uji klinis tahap 3 terhadap vaksin dikembangkan Exploration. Jadi itu tahap 3 itu berarti dia udah masal. Jadi kalau efikasinya oke, kendalanya dikit, udah setelah itu komersil. Udah diproduksi secara harus. Jadi udah lolos uji clinical trial udah. Gak cuma Indonesia aja, Iya. beberapa negara di Afrika juga. Nah, pertama-tama itu kayak mana tanggapan kalian soal uji coba Indonesia yang dijadiin salah satu negara untuk uji coba vaksin TBC ini kan di tengah kekisruhan yang saat ini jadinya tuh kayak seolah-olah nih kayak wah kita dijual untuk dapat duit dari itu Uji coba itu buat dijadiin kelinci percobaan TBC. Tapi menurut sudut pandang kalian gimana? Ini kan yang narasi yang beredar banyak di sosial media, narasi negatifnya tuh jadinya kayak gitu. Jadi seolah-olah pemerintah ini menjual rakyatnya untuk dijadiin kelinci percobaan vaksin ini. Kalau aku pertama melihat ini juga dulu ya, kejadian TBC di Indonesia, karena kejadian TBC di Indonesia ini udah sangat parah gitu. Nomor 2 sedunia gitu. Jadi sebenarnya yang butuh itu Indonesia untuk vaksin itu. Jadi kalau dibilang rakyatnya dijual, tapi rakyatnya juga butuh gitu. Butuh dijual. Butuh vaksinnya. Pantesan banyak yang ke ini ya, Kamboja itu yang dijual organnya. Bukan. Misalnya vaksinnya itu benar-benar berhasil, yang untung kan Indonesia juga, rakyat Indonesia juga. Tapi kan ini clinical trial. Nanti berarti setelah misalnya nih lolos uji coba, berarti nanti dijual ke kita komersial kan? Tergantung dilihat gimana. Tergantung dealnya tuh tetap. Videonya Kalau misalnya karena kita sebagai phase 3 ya. kita dapat berapa Diskon lah, misalnya berapa nih persen untuk setengah kebutuhan itu gratis gitu. Iya, Iya, kalau iya, ada iya. namanya kayak gitu, kalau cuma clinical trial mah Iya, yang Kita yang rugi. Iya. Karena kita juga udah berjasa untuk pembuatan vaksin itu juga. Iya, karena kan Pengembangan kayak- vaksin itu. Ya tadi dalam tanda kutip tadi kelinci percobaan, oke lah taruhnya itu negatif, tapi
misalnya efikasinya bagus ya nggak masalah. Ya. Karena pada dasarnya ya itu tadi kita nomor 2 di dunia TBC. Menurutku deal-dealannya itu para petinggi itu harus pintar-pintar. Kita tuh butuh gimana caranya kita mendapatkan vaksin itu. Tapi kan yang jadi masalah ini kan dengan harga murah. terjadinya kekisruhan ini kan karena ya berapa kali komentar tolol tiba-tiba muncul ini kan, jadi seolah-olah wih bangsat banget di pemerintah. Apalagi setiap deal malah ini mengalami kemunduran. Malah tanya diskon bayarnya lebih gitu. Iya, malah nambah gitu. Wah, Amerika Pak. Ada. Ya itu. Tapi sebenarnya kita tuh udah ada vaksin TBC wajib ya dari kecil. Iya, ya. BCG. BCG. Itu gimana itu? Oh iya, itu Iya. double. Nah itu yang aku nggak ngerti. Apa yang BCG yang selama ini tuh tidak cukup untuk menimbulkan imunitas TBC, atau TBC-nya udah berkembang jadi harus Ya, ada. kalau yang kasus tinggi banget itu emang belum terpapar vaksin atau Nah itu yang aku nggak tahu. Masalahnya dari Kemenkes saja nggak ada data itu. Tiba-tiba ya yang jadinya tambah kisru kan, tiba-tiba yang dimunculin itu 32 kecamatan di Jakarta itu ini gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh by design gitu. Jadinya tuh kayak didesain supaya kayak jadi ada pandemi TB kayak gitu. Padahal memang Indonesia tuh udah nomor 2 gitu. Tapi kan karena ya itu pemberitaannya tuh aneh gitu menurutku. Tracking TB-nya bagus nggak? nggak ada tracking yang Nggak ada tracking yang bagus di Indonesia. Nah, aku penasaran deh itu. Kita kan itu salah satu vaksin wajib loh untuk bayi BCG itu. BCG. Itu kan juga TB. Tapi tetap aja kena. Kalau vaksinnya udah out of date, terus virusnya udah virus bakterinya udah berevolusi. Nah itu yang jadi agak ini. Aku agak bingungnya di situ. Masalahnya case study-nya aja nggak di media mainstream tuh jarang disorot. Mau yang anak Puskesmas aja, public health aja nggak tahu, nggak pernah dijadiin bahan diskusi tuh. Iya. Ya, tiba-tiba diskusinya TBC meningkat drastis. Luas, iya. Iya oke, Becik Dari mana ini? mungkin ya ini dari sudut pandangku yang develop vaksin yang bisa develop. Mungkin ya BCG itu kan skin, jadi skin TBC itu. Ya, tuberculosis skin. Jadi mungkin beda dengan yang tapi masih pakai kemungkinan. Mungkin beda dengan tidak cukup untuk membuat kekebalan yang TB yang pernapasan, infeksi pernapasan. Mungkin ini. Karena kan BCG pun kan dia nanti disuntik entah di sini atau di sini, terus nanti ada kayak nanah gitu. Ya. Oh, terus nyuntiknya di paru-paru. Mati dong, bocor gitu air darah. mungkin tapi imunitas dari misalnya disuntiknya pas bayi, habis itu imunitas kan bisa hilang juga nggak sih? harusnya sih enggak ya, karena itu kan memori. Harusnya enggak, kecuali ininya berubah. Dia pasti masih disimpan, kecuali patogennya berubah. Nah itu yang evolusi. Tapi ini masalah, nah yang aku tuh bingung itu masalahnya tuh mau skin, mau yang di paru-paru itu tuh organisme spesies yang sama. Tetap aja di darah kan. Aku nggak tahu yang BCG yang saat ini itu
seberapa bagus dia membentuk kekebalan imunitas terhadap TB itu aku nggak tahu. Mungkin dari dulu memang kecil, aku nggak tahu ya, mungkin dari dulu emang kecil. Cuman karena kan lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Sebenarnya kalau kena juga nggak parah gitu. Mungkin ya, mungkin. Tapi kan Terus? pengobatan TB itu memang panjang, lama banget. Nggak bisa gitu seminggu kelar. Itu kan bisa 6 bulan sampai 2 tahun. Antibiotiknya diminum selama itu. Nah, sport-sport Bisa dicubit. dia bisa menghindari sel imun juga. Terus vaksinnya Bill Gates itu Nah, aku juga kita nggak dapat tahu. 2 gitu. Misalnya Aku nggak tahu juga. Enggak, masalahnya tuh dan pertama juga kita nggak tahu. Aku belum tahu tipe vaksinnya apa. Kemungkinan sih kalau sekarang ya, kalau nggak rekomendan ya mRNA. Kalau yang saat ini ya, kalau vaksin rekomendan ya mRNA. Itu aku juga kurang tahu karena begitu mRNA vaksin dan rekomendan vaksin itu kan karena dia bukan whole virus, masih apa pembentukan kekebalannya itu nggak gitu. masih bisa diperdebatkan lah, masih sedikit case-nya tuh masih, studinya tuh masih sedikit kayak gitu, jadi belum bisa jadi kayak oh ini pasti bagus kayak gitu. Makanya udah clinical trial pasien. Iya, Tapi bukan rekomendasi yang punya yang gitu. kemungkinan sih rekomendan. Iya. Soalnya kalau mRNA Distribusinya pasti susah di rekomendan, masih oke lah, dia masih bisa di freeze dry. Apalagi tempat tadi ya yang remote tadi. Iya, harus jalan. Tadi itu episode kemarin. Oh ya, gue nih. Ini serius banget nih. Biasanya ngaco banget nih jalan. Oh iya ya, kemarin kayaknya ketawa-tawa gitu. Iya. Padahal bajunya sama ini. masalah kesehatan masyarakat itu. Nah, kita harus serius, bro. Karena kita nih harus meluruskan konspirasi. Ya, persepsi orang itu. Iya. TBC. Susah tuh itu. Sosialisasi TBC juga kurang banget sih di kita. Orang kalau kena TBC malah takut ini, maksudnya takut kalau dia tuh tahu apa dia tuh benar-benar kena TBC gitu. Jadi malah menyembunyikan. Iya, sama dia. padahal kan dia sebenarnya pas ke dokter gitu dikasih obatnya ya, antibiotiknya itu dia konsumsi itu mungkin 2-3 hari itu dia udah gak bisa nularin lagi karena dia langsung ke dalam fase dulu. Oh, Tapi ya itu untuk mematikan keseluruhannya itu ya butuh Yang waktu ya. butuh. tapi orang-orang kalau tahu temennya atau orang itu kena TB, biasanya orang itu jadi takut. Gak tahu, aku sih waktu itu aku kata-kata ya, misalkan waktu itu ini diagnosis TB itu Oh, oleh iya. dokter. Ya, TB gitu. Mati mulu. Mati mulu. Iyalah. Mana ininya lama lah Jadi keluar kalau tes. tes one-nya Seminggu tuh udah nular kemana-mana, misalnya dia nggak karantina. gitu lah. Nih dari kamu nih developer test kit nih, kira-kira tuh bisa nggak sih tes TB itu cepet gitu? Selama ini kan tes TB itu kenapa lama itu karena harus dikultur, Iya, diberikan. di growth, di media. Bisa nggak kita dalam misalnya 1 hari dapat gitu? Ya bisa.
biayanya sama motor. Ya tergantung yang bikin. Tapi Ya, memungkinkan nggak dengan harga yang sama? memungkinkan, Pak. Cuma ya itu kalau di kelemahan di Indonesia itu kan kita nggak punya manufacturing sama sekali buat apapun. Kalau kita ngetahui di ini makmur di Vietnam bisa nggak? Makhluk di Vietnam, yuk Ya. bisa. Jadi kita punya promosi impor tes gitu ini suruh Vietnam ini kita terus Ya bisa. Cuma kan jadi kayak kosmetik. iya, cuma kan kita nggak bisa mengendalikan harganya gitu kan ya di situ. Kalau misalkan impor kan Yes. banget nih. sedih. Begitu mesti cukup tinggi itu yang nggak bisa kita kendalikan tuh itu. Yang faktor yang nggak bisa kita kendalikan kalau misalkan itu impor mesti banyak sekali itu. Sedangkan kalau manufacturing lokal kan paling nggak menghindari hal itu. Tapi banyak juga itunya. Iya, Ormas kan, kita kan negara 1001 ormas. iya. Ya kalau ormasnya tahu. Tahu sekarang nih jangankan manufaktur nih, jangankan ada pabrik bangun rumah kamu didatengin ormas. Baik. Kamu belum zamannya ormas. Karena zaman ormas. Iya. Ormas Kita jadi ormas besar aja. dipelihara. Di sini ada Tahu kan ormas. ya itu. Terbesar, salah satu top 10 ormas terbesar nah ini. Apa ada ini ya kartunya kan? Dia yang punya. Aduh, Iya. Ini banget. kan ormas juga. Kalau aku nggak Iya juga. By default ya dia. By default. Pasang muka tuh udah. Oh, oke. So, ya itu Pak. Susahnya ya gara-gara ormas, gara-gara itu sebenarnya kan yang bikin mahal itu mau jadi jadi masalahnya mahal atau enggaknya bukan di gimana cara membuatnya. gitu. Segala proses development amat mahal kalau misalkan caranya Tapi udah tahu. Oh, nggak sih. Aduh. Ya itu kan di negara Somalia ya. Iya itu negara agama ya. Padahal kalau misalkan mau jadi negara agama sedikit kan mesti ke manufaktur gitu. ya. China aja mulai dari sini. Si Amerika aja turun gara-gara ninggalin manufaktur. Iya. Selain contoh kan. Kamu ini anti-anti Cina ya? Iya, aku nanti ada Cina ya. Kan kamu Aduh. Nah itu sih yang Berdikari cuma jargon doang. Nggak ada. kan kita harimau bukan macan hati yang lagi gitu kan harimau lah ya. Oh, nggak ada taringnya. Ya makanya harimau Nggak wow. kan udah digambar di tempatnya. tapi ini otokritik lah bangsa. Kamu tahu nggak fakta yang agak cukup lucu? Jadi beberapa manufaktur atau industri kesehatan di Indonesia itu yang megang malah Purnawirawan. Iya toh. Gitu. TNI, Polri, Jenderal gitu. Tentara negara Somalia. Polres. Republik Somalia. Ya itulah. Itu kan ya nggak ada salah ya dari segi bisnis, cuman Dia termasuk yang ormas itu juga. iya. Tapi sayangnya kan mereka akhirnya cuma beli teknologi. Itu kan bukan beli teknologi, beli produk terus
leveling lah, terus jadi nggak ada, kita nggak punya core dari nge-build dari nol, itu nggak ada. dicari ujungnya maklar lagi kelar nggak kelar masalah kalian. lingkaran setan juga nggak itu. Kasih setan aja bingung mau aku dimasuk-masukin ke sini. Cuma lebih dari setan. Oke. Oke. Itu masalah TBC nanti. Ya berarti sebenarnya sih oke aja ya, asal itu menguntungkan ya untuk kita. Ya sebenarnya ya kita ekonomi rendah tapi masalahnya banyak. Kalau nggak ada solusinya karena pinter-pinternya petinggi lah. Tapi kan ini sebenarnya kan dia itu narasi juga kan yang dari dari media mainstream itu sebenarnya kan ya memang investor besarnya kan Bill Gates, tapi kan punya Bill Gates Iya. kan. Frontman-nya aja ya, yang terkenal. Iya, sosok aja. Bill Gates ini tukang Microsoft. Nah, aku lucunya kan kemarin itu ya, ini di luar pembahasan itu. Dia di datang ke sekolah itu kan biasanya kan sekolah kita kan bikin Microsoft bajakan ya gimana? Dia komentar apa ya? Ini not genuine. Ini pasti nggak Gimana itu? keyboardnya ternyata belum diaktifasi. Muncul merah-merah. Your office is not activated. Lucu juga. Asik. Sampai itu lucu. Apalagi sih yang kita tuh yang cukup namanya kasusnya tuh besar tapi kayak silent gitu, kayak TBC ini kan besar sebenarnya, kita nomor 2 di dunia tapi kan nggak jarang tuh pemberitaan soal itu. Terlalu banyak kasus besar. Aduh. Perbincangan. Kasus yang lebih hot ya, Iya. Banyak banget. Saking banyaknya. sampai nggak tahu lagi yang mana yang harus sampai nggak tahu ditangkap, lah. sampai yang kasus yang lama-lama Iya, hilang itu. Makanya memudar. sebagai masyarakat kita tidak berhadap. Kamu masyarakat yang pesimis. Kamu tuh harusnya optimis. Kalau Saya mandiri sebagai masyarakat, Iya. tidak mengharapkan Anda. Kayak Tapi saya ini sehat doang. Dia gizi doang. belum gizi malah nutrisi, Iya. obesitas, Kalau yang penyakit menular, malaria. PMS, DBD, LGBT juga cukup seksual. itu ini reportnya nggak ada ya yang soal pelepasan Wolbachia berapa tahun yang lalu itu. Iya, sekarang jadi gimana? Jadi gimana, dampaknya ekosistem juga nggak tahu, dampaknya ke penurunan angka DBD yang gimana nggak tahu juga. Jelek banget ya report kita, payah. Oke. Siapa sih alumni UGM ini? Apa kita harus cari jasanya? Iya, pernah ada kayak kuliah terbuka gitu ngomongin Wolbachia gitu. Soalnya pernah ngolah data metagenomik Wolbachianya itu di Fiverr, pemain. Memalukan. Maksudnya dari mana? Mau saya juga nggak masalah. Itu tapi lucu itu.
penanggulangannya jadi kayak mana gitu. Apa yang harus ditingkatin, dampaknya ke ekosistem gimana, karena kan ya nggak secara langsung adalah genetik modifikasi, tapi kan itu organisme yang sudah dimodifikasi secara genetik. Tapi itu kalau sebagai masyarakat kayaknya bisa berkembang, tapi nggak berharap, tapi dia at least udah ini masyarakat ini harus dibakar ya, masyarakat yang tak beda. Masyarakat ini jadi masyarakat ini sih DPCDB. DC Sekarang yang agak hype itu malah ada yang ISIS. apa ya bisnis Ya, kayak apa ya bisnis yang kamu maksudnya apa? ada aja Bu. Yang lagi hype aku bilang. Nah apa ya bisnisnya ini kayak saking rare-nya nggak tahu. Yang lagi hype ini dalam beberapa hari terakhir ini tuh adalah isu kesehatan mental. Soal ada sebuah apa namanya forum sosial media yang bahas soal hubungan sedara ICES. Oh iya. Itu sakit itu Bikin komunitas gitu ya ya. komunitas itu tolol banget lupa. saking gilanya. Nah itu masyarakat yang harus dimusnahkan tuh yang kayak gitu tuh sama kamu sih. Udah ketangkep. Oh, Udah ketangkep yang milik ini adminnya itu. Masih ketawa-tawa. Data tinggal dijual tuh gimana? Data udah dijual lah. Data udah dijual. Tinggal di-search saja. Oh, nanti bisa bagaimana? kesehatan mental itu maksudnya kesehatan mental ya. Iya. Apa sehat mental yang normal nggak bakal kepikiran kayak gitu lah, tolol itu sumpah. Itu kayaknya juga bukan manusia deh. Itu aja setan pasti. Kayaknya kelakuannya gitu-gitu amat dah. Yakin lah aku. So tahu setannya. Kan pernah jalin kontrak kerja sama. Pernah jadi kontak. Cuman dia bukannya setan yang berkhianat, dia yang mengkhianati setan. Ya kami cuma pecah kongsi aja lah di tengah jalan karena masalah pembagian keuntungan dividennya Mas. Udah kayak win. Kongsi. Katanya dia mau jual bebek aja. Aku ngomong apa sih? Oh parah itu sumpah. Kesehatan mental. Mental udah rusak. Tapi sekarang udah nggak begitu banyak ya orang yang bilang butuh healing nih. Lalu sekarang udah hilang semua gimana kalau itu? Hilang healing. Ini kan yang jelas kan ini ekonomi kan lagi lesu banget gitu kan. Ya makanya mau healing gimana? Mau makan aja susah gitu. Iya kan kayak misalkan tercermin di mudik lebaran kemarin ya, drastis gitu. Oh, tapi kan itu keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi kemacetan di Iya, Lebaran. dibikin tambah miskin aja besok tambah sepi. Selalu sih bikin Sih, masalah. Bang. Aduh, tapi ya itu berarti kan juga jadinya ke implikasinya kan banyak ya. Jadi Banyak kayak banget. kasus kesehatan, Iya. ribet banget. Kasus kesehatan pertama, yang kedua kriminalitas. Sekarang kalau di Medan itu nggak ada tuh rumah kosong yang selamat. Kosong dikit udah Udah habis.
rumah emang juga rumah kosong itu ya ditinggalin sebulan nih rumah kosong terbengkalai sebulan aja itu Udah kosong beneran. kosong beneran itu kusen-kusen diambil pintu-pintu geser dicabutin apalah ini jadi ada di daerah dekat di Palembang ada daerah Gandus hilang semua itu satu ruko jadi Anjir. iya dicabutin jadi pintu geser dan dicabutin ya itu memang karena COVID kemarin banyak usaha tutup kan jadi ruko-ruko di situ pada ya kayak mati mau dijual juga belum laku ya karena ekonomi sulit ya itu sekarang lebih nggak laku lagi gimana mau jualnya coba pintu nggak ada ini semua sejendela-jendela kaca yang di atas hilang Ya pasti nggak aman juga daerah dibuat. Gembok itu buat biar nggak dimaling, gemboknya dimaling. udah nggak jelas itu Parah sih ya. Sebenarnya nggak. ada jembatan dipotong coba lah jadi lengannya jembatan itu dipotong lama-lama nggak punya dong ininya doang apa yang semen itu doang jembatan apa itu tinggal runtuhnya aja tuh goblok banget bautnya dicopotin satu-satu maksudku juga dijual itu paling juga harga seberapa sih Iya. Aduh, pinjol bikin mis. Iya, mungkin ujung-ujungnya kayak gitu. Orangnya tambah goblok, habis itu kriminalitasnya tambah naik. kualitas itu Oke. apa kita harus jadi bajak laut mencari One Piece Ya, aja dari melawan pemerintah. aja Hati-hati bro, ini kalau yang kayak gini lebih bahaya dari siapa pemerintah dunia nggak ada pemerintah dunia kamu jangan spekulasi ada pemerintah dunia dong Illuminati itu cuma ada di film Marvel Ini cuma ada di One Piece. Oke, tim sama itu ini nanti. imunitas tapi itu balik lagi yang ke TBC itu jadi ada sebuah wawancara jadi kasus autism gara-gara disuntik vaksin itu jadi tinggi meningkat lah di Vietnam apa ya lupa ada ya kita nggak tahu kebenarannya cuman ada yang ini ya bisa konspirasi juga cocokologi juga bisa keliru. Awalnya kata-katanya keliru. Keliru. Angka autisme di Vietnam melonjak gara-gara vaksin Bill Gates. Nah, itu kan sekarang semua orang yang pro tanpa vaksin itu dia nyelipin itu cuplikan interview itulah cuman nah aku tuh jadi bingungnya ini juga sih yang masalah vaksin ini bakal diwajibin apa enggak Nah itu dia. Masalahnya kan udah ada BCG gitu. iya masalahnya itu kita udah ada BCG gitu kalau misalnya diwajibin lah ngapain ada BCG terus buat apa BCG nah kalau misalnya untuk preventif doang gitu siapa yang mau vaksin siapa yang enggak oke lah gitu itu sih yang aku bingung ya nggak pernah riset sih share ada sih siapa namanya BSG bukan BCG bukan BGS nah itu Aduh, nggak ada transparansinya ya. Penting maklar. makelar apa makelar Mahal kalau makelar dikeluarin aduh gimana ini kan cukup jadi pertanyaan Vaksin, kalau misalnya BCG itu nggak efektif terus harus jadi ada yang vaksin TBC yang diperbarui gitu ya
itu berarti harusnya BCG nanti dia hilangin aja dong. Iya. Bio Farma juga ngapain produksi itu berarti? Itu makan anggaran besar loh. BCG itu salah satu vaksin wajib, berarti yang nanggung biayanya pemerintah itu untuk puskesmas. Iya, sebenarnya evaluasi juga ya. Iya. Udah divaksin, udah Buat ada apa? vaksin. Atau misalnya kalau memang butuh ditingkatkan efeknya ya berarti ya butuh riset R&D baru, BCG-nya ditingkatkan efektivitasnya ya gimana? Nggak butuh, sebenarnya nggak butuh banget juga. Makanya itu aneh. Jadinya ya jadi benar jadinya jadi kalau narasi yang masyarakatnya yang masuk akal. masuk akal ininya apa tanggapan masyarakatnya itu jadi masuk akal. Ya. Jadi kayak nggak ada win-nya gitu jadinya. Oh, Iya, lose solution itu. ya win-nya orang-orang tertentu aja ini win. Yang dikasih duit oleh Bill Gates-nya. Nah, Sama ini paling dari Microsoft. Umur hidup kali ya. mungkin orang apa di Indonesia Microsoft-nya masih nggak jadi gratisin gara-gara Kayaknya enggak deh. enggak ya. Itu karena sulitnya juga sih. Nah itu sih jadi problem juga itu kalau misalnya enggak ya buat apa. Nah, buat apa BCG? Mending BCG-nya ditingkatkan gitu. Iya. Duitnya buat orang Indonesia sendiri gitu. Tadi ngomongin apa maklon apa yang bikin sendiri berdikari itu Dikari semuanya bikin sendiri, manufakturnya di Indonesia sendiri. dan lebih gratis gitu. Ngapain? Nggak ada selesainya nih omongan apa nyambungin ke sini. Masalahnya itu masih makin banyak lagi ini belum ada isu yang terbaru yang katanya Raffi Ahmad dapat proyek itu berapa ratus titik Raffi Ahmad yang dapat ininya katanya kan aku nggak tahu itu cuman bisa dicari kok itu cuman kan kata terlalu banyak isu. Oh terlibat dapur makan gratis Studi BGN membantah Raffi Ahmad kelola 300 dapur makan. Bantah isunya men. ya bantah isu ya kemarin juga si siapa yang pembijin Budiari juga bantah kalau ada terlibat pinjol apa judol Mana di sini malah. Ada ya. sih Maling tidak maling adanya malah. maling Biaya-biayanya gitu yang teriak ya. Maling teriak maling. ya seperti itulah mungkin pembahasan kita di Cashless Podcast episode kali ini. Cukup banyak makanan bergizi gratis yang bisa kita nikmati banyak. Ngomong banyak makan gizi gratis yang udah basi. Iya. Aduh, itu udah basi banget. Makanannya udah basi, beritanya pun udah basi. Udah basi tapi masih ada terus. Masih ada terus. Ya itu sih yang masalah TBC itu ya memang concern, cuman untuk vaksin ya itu perlu ada ya lah untuk deal-dealannya supaya win-win lah. Kalau ditularkan apa diturunkan Ditularkan. Kamu mau nularin TBC dan ilmu dari Bill Gates diturunkan ke Bio Farma gitu. Nah, Sangat berharap. jangan Jangan berharap. Rahasia Jadi perusahaan. masyarakat aja. Iya, itu bakal terjadi. Kalau 50 tahun lagi. 50 tahun Ketika itu udah out of date. bukan, udah generik kan. Patennya Patennya habis. 50 tahun. Patentnya mati.
Udah balik untung, apa balik modal ya? Wah, bukan balik modal lagi. Udah gak butuh lagi. Udah nggak butuh. Aduh. Yang bisa beli ini. Masih ada kah? Vaksinnya. Ya sebelum kita ngeracau kemana-mana, Sampai jumpa di Caslet Podcast episode berikutnya. Saya Buntar. Awi. Gitu. Bye bye.